Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang kepada seluruh peserta, narasumber, dan tamu undangan sekalian dalam acara sosialisasi pasar modal di pemerintah Kota Kediri dengan judul Investasi Kediri Menuju Kota Cerdas dan Mapan Finansial Rabu 1 Juli 2026. Dan tentunya kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian sosialisasi dan juga edukasi pasar modal terpadu tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Kota Kediri, dan tentunya dengan Self-Regulatory Organization atau SRO Pasar Modal yaitu Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kota Kediri di sektor pasar modal, serta mendorong perluasan basis investor pasar modal di daerah. Tentunya di pagi hari ini kita akan mendapatkan edukasi yang tentunya isinya daging, serta hadir narasumber kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu 3 narasumber yang tadi Bapak Ibu sudah lihat di tayangan yang tadi. Bapak Ibu bisa siap-siap untuk menulis beberapa pertanyaan yang nantinya akan bisa disampaikan kepada expertnya. Tentunya kita akan mengundang 3 narasumber yang ahli di bidangnya. Bersama ini kami mengundang ke atas panggung, beri tepuk tangan yang sangat meriah Ibu Naomi Triyuliani, Kepala Divisi Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi Literasi, dan Edukasi Keuangan OJK. Dan narasumber kedua kita yang sudah hadir, beri tepuk tangannya meriah juga untuk Ibu Cita Melisa, Kepala Wilayah PT Bursa Efek Indonesia Jawa Timur. Pemateri ketiga kita, one and only, ini dia Bapak Mauldi R. Makmur, Direktur Eksekutif Dewan Asosiasi Pelaku Reksadana. Izin saya duduk ya, Bapak Ibu, permisi. Telah hadir bersama kita semua di sini 3 narasumber yang sudah expert di bidangnya. Tentunya hari ini sebagai ASN atau sebagai perempuan in this economy, memiliki passive income itu adalah suatu impian. Karena semakin hari semakin banyak juga kebutuhan yang harus kita penuhi bersama. Dan tentunya untuk memperoleh passive income itu, kita terlebih dahulu harus bisa mengelola keuangan, tentunya ini agar tidak boncos ya ibu-ibu. Dan tentunya pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang seharusnya ini dapat dicegah. Bersama ini setelah hadir bersama kita Ibu Naomi Triyuliani, Kepala Divisi Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi Literasi, dan Edukasi Keuangan OJK. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Kediri.
Selamat pagi, terima Selamat kasih. pagi. Baik, dan tentunya untuk materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh Ibu Naomi. Nanti waktu yang kita berikan ada kurang lebih 15 menit sampai dengan 20 menit. Nanti Bapak Ibu bisa akan ada sesi tanya jawab. Jadi apapun yang terkait dengan keuangan atau mungkin reksadana, itu langsung bisa ditanyakan oleh expertnya. Silakan Ibu Naomi untuk pemateri yang pertama. Selamat pagi, ibu-ibu. Ya, ini banyak kan ibu-ibu ya dan bapak-bapak semua. Apa kabarnya, ibu semua? Alhamdulillah ya. Ya, izinkan ya. Mohon maaf. Oh ya, mungkin saya berdiri aja ya biar enak ngobrolnya. Izin. Oke. Ke arah. Oh, siap. Ya. Ya, perkenalkan saya Naomi dari Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada yang tahu OJK itu fungsinya apa? Gimana? Oh ya, SLIK, keuangan, apalagi? Ya, jadi perkenalkan ya, jadi sebentar. Nah ini, jadi tugas dan fungsi OJK itu ada 3 ya. Mengatur, mengawasi, dan melindungi. Jadi mengatur sektor jasa keuangan, jadi termasuk diantaranya tuh perbankan, dan mungkin yang nanti akan diperkenalkan oleh rekan-rekan kami itu dari pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Sisi lain ada juga dari mengawasi juga di asuransi, pembiayaan mungkin ya yang Bapak Ibu tahu, dan sekarang ada yang baru itu inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital mungkin seperti kripto ya yang lagi happening banget, kemudian nanti ada bursa mineral. Nah, jadi mengatur sektor jasa keuangan dan juga mengawasi sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga ini juga penting, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kalau tadi kita sudah sedikit mengetahui tentang OJK dan bagaimana kita mengelola keuangan. Pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira produk apa sih yang Bapak Ibu harus ketahui untuk dapat menjadi alternatif instrumen investasi bagi para peserta yang hadir di pagi hari ini. Telah hadir bersama kita Ibu Cita Melisa, Kepala Wilayah PT Bursa Efek Indonesia Jawa Timur. Selamat pagi Ibu, tepuk tangannya dulu dong. Sudah tidak asing lagi dan tidak diragukan lagi, kita akan mengetahui seperti apa sih sebenarnya di Bursa Efek Indonesia ini dan produk investasi apa yang aman untuk kita semuanya. Silakan Ibu Melisa. Terima kasih Mbak MC. Izin Pak Moldi serta Bu Naomi. Mungkin saya akan turun juga nih seperti Ibu Naomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Topiknya cukup berat Bapak dan Ibu yang membuat mata kita harus melek karena kita bicara keuangan. Di era sekarang yang paling sulit mengelola keuangan adalah ketika tidak ada uangnya. Betul? Gimana saya cara menyisihkan uang saya kalau nggak ada yang disisihkan sama sekali? Bicara tentang keuangan itu nggak mudah, karena kita paham sekali di kondisi yang serba naik ini kita harus bijak mengolah keuangan. Serta bijak untuk berpikir rasional. Gimana mau berpikir rasional? Kepepet sana sini atas bawah, betul. Nah, generasi muda itu lucunya menambahkan dari Bu Naomi. Selain musuhnya FOMO, FOMO itu fear of missing out ya, takut ketinggalan tren sehingga sewa iPhone itu laris. YOLO itu hidup hanya sekali dan fear of FOPO, fear of others people opinion itu takut sama omongan orang, peduli banget sama omongan orang. Tapi Gen Z itu ada satu lagi statement pernyataan yang cukup unik yaitu nggak apa-apa Bu, Allah bersama Gen Z. Jadi nggak apa-apa Bu, pasti Allah akan bersama kita kok. Jadi ya udah saya selalu nungguin tanggal kembar, tanggal gajian gitu ya. Akhirnya check out keranjang kuning, orange dan lain-lain itu. Saya nggak akan cerita banyak Bapak Ibu karena waktunya terbatas, tapi saya ingin mengenalkan tentang Bursa Efek Indonesia karena
Oh memang betul sih ya Bu Naomi, langsung ke skip gini. Oke, Bapak dan Ibu sudah eh, handphone familiar ya. Bisa mendownload aplikasi ini enggak di handphone Bapak dan Ibu? Ini adalah produk dari Bursa Efek namanya IDX Mobile. Ini kalau Bapak dan Ibu pengen tahu informasi tentang pasar modal gratis, bisa diunduh di Play Store maupun iOS. Silakan cari IDX Mobile. Registernya gratis juga. Lalu saya akan bantu jelaskan, aduh kalau yang ini saya skip aja soalnya Bapak dan Ibu tambah pusing, apalagi ini. Itu apa Bu Cita? Itu kayak roller coaster gitu kan. Saya sama Pak Modi dan Bu Naomi sudah lama di pasar modal. Hal seperti ini biasa, ada Bu Edith juga di sini. Biasanya kenapa? Karena kalau lurus aja jadinya nggak sehat. Harus seperti ini naik dan turun, tapi jangan turun terus juga gitu ya. Nah, yang perlu kita sikapi secara bijak adalah dalam kondisi seperti ini, kalau Bapak dan Ibu merasa investasinya itu membeli perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, ya sudah, silakan ditunggu saja gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu belum masuk ke industri pasar modal atau menjadi investor dan membeli saham-saham perusahaan yang bagus, mungkin waktunya adalah sekarang. Sebetulnya waktunya kemarin, kalau misalkan naik bisa dinikmati sekarang. Tapi kalau ternyata Bapak dan Ibu belum bergabung menjadi bagian dari investor, ya mungkin ini adalah waktu tepat. Karena apa? Kalau kata perempuan, waktu yang terbaik adalah waktu diskon. Ini tuh lagi diskon. Lagi diskon besar-besaran. Jadi ya kemarin ada berita Bapak dan Ibu ya, vonisnya Pak Nadiem jadi 10 tahun ya. Cukup memberikan efek ke IHSG. Ada yang tahu nggak IHSG? Ada yang bisa angkat tangan? IHSG? Indeks harga saham gabungan. Kalau setahu saya IHSG itu standar harga nasional gitu ya, antara saham antara mestinya beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Maksudnya dilihat dari faktor apa saja yang terjadi di Indonesia seperti kebijakan pemerintah, kemudian ya seperti itu, kemudian yang membuat pacuan untuk IHSG seperti itu. Mohon maaf tapi kurang ini ya. Ibu siapa? Ibu Ami. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ami. Ibu, saya ada hadiah buat Ibu. Ya, ini bagi yang aktif nih. Terima kasih ini untuk Ibu Ami ya, sama-sama. Jadi punya kejutan sedikit Bapak dan Ibu supaya nggak ngantuk. Jadi saya akan tanya, kalau yang bisa jawab silakan angkat tangan. Nggak saya gigit, enggak. Jadi saya malah kasih hadiah gitu ya. Bapak dan Ibu, ya itu adalah IHSG. Jadi kalau setelah keluar dari ruangan ini ketemu anaknya bisa gaya, Ibu tadi belajar yang namanya IHSG. Ibu tadi tahu OJK itu ngapain aja, Bursa Efek ngapain aja, Ibu sudah tahu, Bapak udah tahu. Karena sekarang anak kita itu lebih pintar dan kritis daripada kita. Bahkan anak kita itu yang ngajarin, Ibu investasi reksadana aja, Ibu kenapa kok nggak ke saham gitu. Padahal memang tujuan dari acara ini adalah Bapak dan Ibu yang pasti di dunia ini apa sih selain mati? Yaitu ketidakpastian itu sendiri. Kalau anak ibu sudah punya KTP, udah investasi dari awal dan sudah mengerti, itu bagus. Tapi jangan sampai menyimpang. Menyimpang maksudnya tiba-tiba diarahin temennya untuk judi online. Nah kayak gitu jangan ya, izin kalau kata generasi muda jangan. Karena ketika mereka sudah berinvestasi dari muda dan sudah memikirkan masa depan itu bagus. Karena kebanyakan dari kita itu bahkan waktu pensiun pun masih nyusahin anak, masih minta transfer anak, masih minta kok kamu gak bayarin mamah jalan-jalan padahal anaknya juga pengen menikmati gitu. Jadi sandwich generation itu harus putus di kita sekarang. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Cita apa saja dan Bapak Ibu harus pahami di awal. Kira-kira apakah instrumen investasi di pasar modal ini hanya berupa saham? Apakah hanya berupa saham saja Ibu-Ibu?
Tentu tidak ya. Materi yang akan disampaikan berikutnya juga membahas instrumen investasi di sektor pasar modal lainnya, yaitu reksadana. Untuk paham lebih lanjut apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan reksadana, telah hadir narasumber ketiga kita yaitu Bapak Mauldi R. Makmur, Direktur Eksekutif Dewan Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi. Izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu bapak semua? Alhamdulillah, udah kayak pengajian nih kita ya. Ya, izin orang ganteng mau ngomong. Dan orang ganteng mau nyamperin yang cantik-cantik dan keren-keren belakang. Saya nyampe di Kediri tadi malam dari Jakarta penerbangan. Langsung pecelan. Langsung katanya syarat jadi orang Kediri harus mecel tuh, deket hotel ada langsung saya ke situ. Saya nggak percaya nih ngelihat ibu-ibu, bapak semua ini kalau dibilang tadi ngomong ngakunya nggak punya duit. Lihat loh, cantik-cantik begini. Kan perawatan, emang perawatannya pakai singkong. Pasti pakai duit, jadi nggak mungkin nggak punya duit. Bu, Pak, jangan ngomong nggak punya duit. Pak Mali, nanti beneran lo nggak dikasih sama yang di atas gitu loh, gitu kan? Harus optimis gitu ya. Bapak Ibu, walaupun ganteng kayak begini, saya mendeklar saya sudah pensiun. Saya sudah tidak lagi bekerja di perusahaan. Saya bukan dari OJK. Saya mewakili teman-teman saya pengelola reksadana. Saya udah pensiun, Mbak. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan saya sehat, Tuhan memberikan saya rezeki, dan Tuhan memberikan saya otak untuk berpikir. Dan dari pikiran itulah mengajarkan saya untuk mempersiapkan pensiun saya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu. Itu ya. Saya tadi udah Mbak Cita ngomong generation sandwich. Tahu sandwich generation Bapak Ibu ya. Sandwich generation itu generasi yang kejepit. Kejepit ada yang enak ada yang gak enak. Ini kejepitnya gak enak. Kenapa? Ditekan dari atas, ketekan dari bawah. Secara keuangan. Dan alhamdulillah saya bisa mendeklar bahwa alhamdulillah saya lepas dari generation sandwich. Dan sekarang tanggung jawab saya adalah mendidik anak saya untuk juga bisa mandiri dan tidak menjadi generasi sandwich. Bagaimana harus itu dilaksanakan? Harus direncanakan Bapak Ibu. Harus direncanakan, dilakukan. Gitu ya. Salah satunya investasi. Nah, saya paham nih. Pasti Pak iya, saya pengen investasi. Tapi Pak, pertama tantangannya adalah duit saya nggak banyak, mungkin gitu ya, karena duit nggak ngaku ini, gitu ya, mungkin nggak banyak. Terus saya nggak begitu paham. Yang kedua saya pengen tenang Pak, kalau mau investasi. Tadi pertanyaannya juga gitu ya. Nah saya kenalin, Pak. Di mana dari 28 juta investor yang sudah di pasar modal penduduk Indonesia, ada 26 juta yang masuk ke investasi ini. Namanya adalah reksadana. Ada yang sudah paham apa itu reksadana? Dapat hadiah lagi nih. Apa itu reksadana? Jangan kebalik ya, orang suka kebalik antara reksadana sama dana reksa. Suaranya bagus kayaknya. Enggak. Gimana Bu? Reksadana itu merupakan suatu wadah atau penghimpun dana dari masyarakat untuk menjadi suatu modal, untuk menjadi modal. Itu aja. Iya, bisanya itu. Tepuk tangan dong Bu. Ternyata nggak kalah loh Ibu ini. Bu siapa Bu? Kurniawati dari mana? Saya dari organisasi bidan. Wih, alhamdulillah. Bu Kurniawati, nggak kalah loh sama Gen Z.
Kalau saya datang ke kampus, pertanyaan-pertanyaan gitu nggak pernah lama Pak dijawab. Kenapa? Karena langsung buka gadget. Gitu ya. Dan Ibu nggak mungkin walaupun dibuka gadget, kalau nggak ngerti apa yang mau diomongin, pasti langsung ngerti. Gitu ya. Hebat gitu. Nah, reksadana itu nggak ubahnya seperti, saya pakai analogi yang gampang. Ya. Oh, iya. Reksadana itu tadi wadah, betul Bu Kurniawati, wadah. Ya. Wadah itu ya kayak piring gitu loh, gitu. Terus uangnya pada masuk ke situ, terus dikelolakan oleh satu pihak. Dan pihak ini itu profesional karena dia punya izin dari OJK dan akan melakukannya untuk investor-investornya. Jadi nggak main-main dia, gitu ya. Jadi, dan ini dia diawasi dan mendapat izin dari OJK reksadana ini. Jadi kalau dibilang aman-aman, ngelihat dari izinnya. Itu namanya reksadana Bapak Ibu. Makanya kami untuk menggambarkan kepada Bapak Ibu tentang reksadana, kita bilang investasi setenang itu. Itulah reksadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Mungkin perkenalkan, saya Edith Febriana Wisnuwardani. Saya selaku Branch Manager PT BNI Sekuritas Cabang Malang. Nah nanti ini kami saat ini sedang untuk saat ini kami sedang kerjasama dengan pemerintahan Kota Kediri untuk pendirian galeri investasi di pemerintahan Kota Kediri. Nanti insya Allah hari ini ada proses pencanaannya Mbak ya. Oke. Oke, mungkin tadi kan untuk ilmu sudah disampaikan oleh Bu Cita, kemudian Pak Moldi juga dari OJK dengan Ibu Naomi. Mungkin saya lebih ke teknis ya Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, kami PT BNI Sekuritas adalah anak usaha dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, di mana sahamnya adalah 75% adalah milik Bank Negara Indonesia, yang melayani nasabah-nasabah Bank BNI yang bergerak di bidang pasar modal. Di bidang pasar modal ini produk kita yang kita jual itu termasuk saham, obligasi retail, mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang Sukuk, ORI, nah itu, kemudian juga reksadana, baik reksadana pasar uang, campuran maupun saham. Kemudian kita juga ada menjual tentang produk yang namanya saham. Nah, untuk layanan PT BNI Sekuritas sendiri adalah yang pertama adalah perantara pedagang efek, yaitu jual beli saham termasuk reksadana. Kemudian kita juga sebagai agen penjual reksadana dan penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek ini mungkin lebih ke perusahaan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau dari pemerintahan Kota Kediri ada perusahaan yang ingin IPO, atau ingin listing di bursa atau mencari dana di bursa, itu bisa melalui BNI Sekuritas. Kalau perorangan retail seperti Bapak Ibu ini adalah nasabah retail, itu kita adalah layanannya adalah perantara pedagang efek ataupun jual beli reksadana. Mungkin ini lebih ke teknis ya Bapak Ibu ya. Nah tadi menjawab pertanyaan dari Bapak yang penggerak PKK tadi, Bapak itu, ya maaf Pak, itu untuk memulai investasi, itu Bapak Ibu harus mempunyai namanya rekening investasi. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin beli reksadana yang retail, itu Bapak Ibu bisa membuka rekening dana investasinya melalui BNI Sekuritas, itu Bapak Ibu bisa download melalui di Google Play, App Store untuk iPhone ya. Kemudian juga bisa scan barcode yang saya tampilkan berikut ini. Aplikasi kita namanya Beyond, Bapak Ibu.
Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa milih di Google Play atau App Store itu Beyond by BNI Sekuritas. Oke. Nah, kenapa kita sampaikan ini Beyond? Beyond itu one platform multi investment. Jadi satu aplikasi bisa untuk investasi banyak, investasi reksadana, saham maupun obligasi baik obligasi retail maupun obligasi corporate seperti itu. Oke, bagaimana kita keunggulan ini kan yang tadi saya sampaikan tadi bisa saham, reksadana, obligasi maupun EBA retail. Jadi sebetulnya investasi di pasar modal itu tidak mahal Bapak Ibu. Mungkin pernah dengar yang Bapak Ibu pernah mendengar bahwa kalau investasi di pasar modal itu mesti jutaan, puluhan juta. Enggak. Dengan uang yang disisihkan dari uang belanja mungkin dari seminggu 20.000, minggu selanjutnya 20.000 itu bisa beli saham Bapak Ibu. Karena di pasar modal tidak semua saham itu mahal. Saham yang harganya Rp200 per lembar saham itu ada. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ini bukan sugesti, bukan saran ya, cuman Bapak Ibu pernah Gojek, Goto, nah itu harganya juga murah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga pengguna, juga sebagai pemegang saham. Seperti tadi disampaikan Bu Jita, kita beli Matahari, kita datang ke Matahari, ini perusahaan saya loh gitu. Meskipun yang punyanya baru 1 lot. Tapi sebagai investor, pemilik saham, boleh dong kita berbangga. Mungkin Bapak Ibu putra-putrinya pernah ngopi Fore. Nah itu juga sudah listing di bursa, itu juga murah harganya. Maksudnya nggak lebih dari Rp500 per lembar saham. Jadi pembelian minimal untuk saham itu adalah 1 lot, itu sama dengan 100 lembar. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Wali Kota Kediri, Bapak Kiai Haji Koimudin Toha SPDI, beserta seluruh jajaran tamu kehormatan di siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita di siang hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pencanangan pendirian Galeri Investasi Pemerintah Kota Kediri dan pembukaan 500 rekening efek di Kota Kediri 1 Juli 2026. Today is a greatest moment karena pencanangan pendirian Galeri Investasi di pemerintahan Kota Kediri menjadi langkah nyata pemerintah untuk hadir dalam mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat di Kota Kediri, khususnya di sektor pasar modal sebagai alternatif instrumen investasi yang legal. Hadirin yang berbahagia, untuk berjalannya acara dengan berkah dan juga lancar, sejenak kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh yang bertugas. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi hadirin yang non-muslim dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat, penuh semangat dan penuh harapan untuk mengikuti seremoni pencanangan Galeri Investasi Pemerintah Kota Kediri serta sosialisasi pasar modal. Ya Allah yang maha membuka jalan kebaikan, anugerahkanlah kepada kami seluruh peserta yang hadir pada hari ini semangat untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola keuangan secara bijaksana. Jadikan ilmu yang diperoleh melalui kegiatan ini sebagai bekal untuk membangun budaya investasi yang cerdas, penuh kehati-hatian serta kejujuran. Ya Allah yang maha pengasih, kami memohon kepadamu, berkahilah ikhtiar kami dalam menghadirkan Galeri Investasi sebagai pusat edukasi dan literasi keuangan. Jadikanlah sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas finansial, serta terhindar dari segala bentuk investasi ilegal yang merugikan. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sejenak kita akan ikuti bersama sambutan Kepala OJK Kediri. Kepada yang terhormat Ibu Ismirani Saputri, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya. Kita dapat hadir berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi pasar modal di pemerintahan Kota Kediri, sekaligus pencanangan pendirian Galeri Investasi Pemerintah Kota Kediri yang mengusung tema Investasi Kediri menuju Kota Cerdas dan Mapan Finansial. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Kami mengapakan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pemerintah Kota Kediri atas komitmen dukungan dalam selalu melakukan penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Tentunya pencanangan galeri investasi ini adalah langkah strategis yang dapat kita ambil untuk membangun budaya investasi yang sehat, legal, bertanggung jawab, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pemanfaatan pasar modal. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya sendiri juga sangat mengapresiasi apa yang sudah kita laksanakan. SEPMT ini dilaksanakan setiap tahun, nggih Pak Bayu, dari OJK, kemudian SRO bekerja sama, dan kami sangat senang karena kami yang ditunjuk ini, Gus, Ibu Faiko. Kediri ini salah satu kantor OJK yang ditunjuk. Ada 3 atau 4 ya Pak tahun ini ya, dan itu setiap tahun digilir, dan saya sangat beruntung sekali tahun ini akhirnya dikunjungi gitu Gus. Dan kita sama-sama ingin memperkuat untuk literasi masyarakat khususnya di pasar modal. Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau yang sudah pernah ketemu saya nih agak bosen, saya selalu ngomong masalah hasil survei literasi dan inklusi keuangan. Literasinya ada di berapa? Ibu-ibu semuanya ada yang masih ingat nggak? Ada yang pernah ketemu saya? Itu di angka 66,5%. Nah, kalau inklusinya di 80,5%. Karena hari ini kita belajar tentang pasar modal, untuk di pasar modal juga sudah ada hasil tingkat literasinya. Ini masih minim sekali, Gus, Ibu, ya Pak Bayu ya, masih di 4,1%. Sedangkan inklusinya ada di 5,2%. Jadi sangat masih di bawah rata-rata dari tingkat literasi dan inklusi secara keseluruhan. Jadi kita perlu dukung lagi untuk sama-sama meningkatkan literasi dan inklusi dari pasar modal. Namun sebenarnya untuk peningkatan jumlah investor di Mei 2026, sekarang kita di seluruh Indonesia sudah ada 27,75 juta investor yang ada di pasar modal. Jadi meningkatnya terus tajam. Nah, bagaimana dengan Kota Kediri? Saya mau sedikit ada report ini, Gus. Jadi untuk di Kota Kediri sampai dengan April 2026, jumlah SID-nya ada di 32.922 investor. Nah, ini meningkat secara year on year di 29,21%. Sedangkan nilai transaksi pasar modal khususnya Kota Kediri sudah mencapai 1,5 triliun. 1,5 triliun, dan ini tumbuh 116,67% secara year on year. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Jangan-jangan salah satu di ruangan ini adalah investor juga nih, sudah mulai melakukan investasi di pasar modal. Jadi ternyata sedikit-sedikit jadi bukit nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi di Kota Kediri sudah ada nilai transaksi mencapai 1,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi semakin meningkat, kemudian menjadi modal penting untuk membangun ekosistem
investasi yang sehat di Kota Kediri. Dengan demikian, jumlah investor yang bertambah tentunya juga harus diimbangi dengan kegiatan literasi. Jadi para investor juga paham risikonya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Jadi nanti masyarakat bisa terhindar dari modus investasi ilegal yang masih marak terjadi di tengah-tengah kita. Tadi sudah dijelaskan, Pak, Bu, investasi ilegal ciri-cirinya apa, kemudian bagaimana cara menghindarinya juga. Nah, dari kami ingin Bapak Ibu semua yang hadir di sini, yang sudah diberikan pemahaman, dapat memberikan informasi kepada orang-orang terdekat Bapak Ibu semuanya, kepada keluarga, terutama para Menteri Keuangan hadir di sini, dari rumah masing-masing ya. Jadi nanti pada saat menjelang malam, ibu-ibu semuanya bapaknya diajak ngobrol gitu ya. Pak, mau investasi kemana kita gitu. Ini yang di depan nih sama yang di belakang, bapak-bapaknya udah meremelek nih Bapak Ibu. Waduh, kena nih gitu. Jadi investasi itu jangan menunggu uang Bapak Ibu banyak dulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa reksadana mulai dari berapa Bapak Ibu semuanya? 10.000. Mau beli cilok atau mau beli reksadana? Ada yang mau beli cilok, lapar kayaknya ya. Jadi konsep dari OJK adalah mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa kita menyisihkan, bukan menyisahkan, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau sisa pasti nggak ada sisa, kata Pak Heri tadi. Pasti nggak ada sisa, semua dibelanjain gitu ya. Jadi konsepnya adalah kita menyisihkan terlebih dahulu pada setiap gajian awal. Gajiannya awal bulan apa tanggal 25, ibu-ibu? Bapaknya ini. Oh enggak pasti, kata Pak Heri. Jadi harus ada kemauan, komitmen dan disiplin ya Bapak Ibu semuanya. Mulai dari berapanya bisa mulai dari yang kecil. Hari ini Bapak Ibu dibukakan SID untuk mulai belajar berinvestasi, tapi harus juga dipahami resikonya. Ada yang perlu kita tekankan bahwa don't put your egg in one's basket. Jadi pada saat beli telur ya ibu-ibu ya, kan kalau beli telurnya banyak 5 kilo nggak dalam satu plastik ya ibu-ibu ya, nanti kalau pecah-pecah semua gitu ya. Jadi harus kita sebar resikonya dan Bapak Ibu kami harapkan mulai belajar, mulai mengaplikasikan ilmu hari ini dan mulai menularkan kepada keluarga, kepada teman-temannya yang belum ikut hari ini untuk sama-sama belajar berinvestasi yang legal. Kemudian akhir kata kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terhadap pencanangan Galeri Investasi Pemerintah Kota Kediri. Kemudian kami juga menyampaikan apresiasi juga selama ini sudah sangat dibantu Gus, Bu, Ibu juga dengan PKK gitu ya, selalu meningkatkan literasi dan kita tidak berhenti sampai hari ini saja. Selanjutnya kita juga akan terus bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk meningkatkan literasi di Kota Kediri. Kami terus berkomitmen, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk kita semuanya, menambah wawasan, meningkatkan kapasitas diri, kemudian membangun kebiasaan untuk berinvestasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berkolaborasi pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini, tentunya dengan SRO, pelaku industri jasa keuangan, pemerintah Kota Kediri tentunya, ibu-ibu PKK, ibu-ibu GOW semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Saya izin tutup dengan pantun, tolong semangatnya ya Bapak Ibu semuanya. Cakep atau mapan ini Gus ya? Mapan, oke. Ke Kediri membeli tahu takwa, singgah sejenak menikmati suasana. Mari berinvestasi dengan bijaksana, menuju Kediri yang semakin mapan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan diucapkan terima kasih banyak Ibu Ismirani Saputri atas sambutannya.
Hadirin yang berbahagia, kita akan ikuti bersama keynote speech Wakil Wali Kota Kediri. Kepada yang terhormat Kiai Haji Qawimuddin Thoha SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa ini? Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama dan yang utama pada siang hari ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan seremoni pencanangan gelari investasi pemerintah Kota Kediri serta sosialisasi pasar modal di pemerintah Kota Kediri. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi seorang ASN adalah nikmat yang patut kita syukuri. Kita memiliki pekerjaan yang memberikan kepastian, penghasilan yang diterima setiap bulan, dan tentunya jaminan pensiun di masa depan. Namun, justru kondisi itu terkadang tanpa kita sadari menjadi terlalu nyaman. Merasa bahwa semuanya sudah tersedia, sehingga belum terlalu memikirkan bagaimana menyiapkan kesejahteraan di masa yang akan datang. Kalau berbicara tentang SK pegawai, yang sering terlintas adalah digunakan untuk mengajukan kredit. Itu tentu menjadi pilihan dan kebutuhan masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Tetapi hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Selagi kita masih produktif, Bapak Ibu sekalian, masih mempunyai penghasilan, dan masih diberikan kesempatan untuk merencanakan masa depan yang baik, mengapa tidak kita mulai menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki hari ini untuk berinvestasi secara bijak. Jangan sampai kita hanya mengandalkan dana pensiun, karena masa depan yang sejahtera tidak hanya ditentukan oleh apa yang akan kita terima nanti, tetapi juga oleh keputusan yang kita ambil hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pasar modal memiliki peran penting di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menjadi sarana investasi, pasar modal juga menjadi sumber pembiayaan bagi dunia usaha, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan gelari investasi sebagai pusat pembelajaran dan sekaligus konsultasi mengenai pasar modal. Saya teringat kaidah tadi yang disampaikan Ibu. Ciri-ciri investasi bodong. Itu wamin alamatil maudu'iyah, tanda-tanda abu-abu, tanda-tanda bodong, itu qalilul amal bikasratil ujroh. Kaidahnya begitu. Sithik nyambut gawene tapi entuk akeh. Itu ada kaidah seperti itu di dalam dunia pesantren, qalilul amal bikasratil ujroh. Sithik tandang gawene tapi entuke gede pun. Kalau sudah begitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ismi, itu salah satu ciri-ciri bahwa itu adalah investasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semoga Bapak Ibu sekalian, fasilitas ini bisa menjadi wadah yang aktif di dalam meningkatkan pengetahuan, membangun budaya investasi yang sehat, serta mendukung terwujudnya masyarakat Kota Kediri yang semakin sejahtera dan melek finansial. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian, sinergi antara pemerintah Kota Kediri, OJK, Bursa Efek Indonesia, APRDI, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat
sehingga program peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat menjangkau kepada masyarakat yang lebih luas. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil alil adim. Saya menyambut baik dan mendukung penuh pencanangan galeri investasi pemerintah Kota Kediri. Semoga keberadaan galeri investasi ini memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan literasi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Kediri yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon berkenan Gus Wawali untuk bisa berada di depan untuk kita ikuti bersama prosesi pencanangan. Untuk itu kami juga mengundang untuk bisa maju ke depan panggung, yaitu Kepala OJK Kediri Ibu Ismirani Saputri, dan juga Kepala Unit 2 Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia, Ibu Nur Rahma Handayani, serta Branch Manager BNI Sekuritas Kantor Cabang Malang, Ibu Edith Febriana Wiswardani. Tentunya proses pencanangan ini juga disaksikan oleh Bapak Bayu Samodro, dan mohon berkenan Bapak Bayu Samodro untuk bisa naik ke depan selaku Kepala Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Efek OJK, serta Bapak Dr. Andes Heri Purnomo mohon berkenan untuk bisa maju juga selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri. Baik, kita akan saksikan bersama, ini dia prosesi pencanangan penandatangan yang pertama. Mohon berkenan yaitu yang terhormat Bapak Kiai Haji Qawimuddin Thoha SPDI selaku Wakil Wali Kota Kediri untuk bisa menandatangani proses pencanangan untuk menuju Kota Kediri cerdas dan juga mapan finansial. Bismillahirrahmanirrahim, beri tepuk tangan yang meriah untuk penandatanganan pertama oleh Wakil Wali Kota Kediri Gus Qawim. Terima kasih banyak, dan ini bentuk ikhtiar kita bersama untuk bisa memajukan ekonomi di Kota Kediri. Dan selanjutnya Ibu Ismirani Saputri berkenan untuk bisa menandatangani pencanangan pendirian galeri investasi. Oke, izin boleh Bu menyamping. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu boleh. Dan selanjutnya yaitu Ibu Nur Rahma Handayani selaku Kepala Unit 2 Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Dan yang berikutnya yaitu Ibu Edith Febriana Wiswardani selaku Branch Manager BNI Sekuritas Kantor Cabang Malang, yang tadi juga sudah memberikan edukasi terkait sekuritas di reksadana dan juga saham. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh hadirin dan juga jajaran, dan mohon untuk bisa tetap berada di atas panggung. Kita akan ikuti bersama, ini dia pertukaran cendera mata yang akan dilakukan oleh OJK dengan pemerintah Kota Kediri sebagai bentuk komitmen atas berbagai kolaborasi dan sinerginya dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kota Kediri. Kita akan ikuti bersama, ini dia pertukaran cendera mata. Yang pertama, mohon berkenan dari OJK Kediri, Ibu Ismirani Saputri untuk bisa memberikan cendera mata kepada pemerintah Kota Kediri. Tentunya di siang hari ini disaksikan juga oleh Bapak Bayu Samodro selaku Kepala Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal. Sekali lagi ini dia pertukaran cendera mata dari OJK Kediri kepada pemerintah Kota Kediri atas kolaborasi dan sinergi yang sangat luar biasa. Sudah cukup, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama pertukaran cendera mata dari pemerintah Kota Kediri kepada Otoritas Jasa Keuangan Kediri. Yang langsung diberikan oleh Gus Wawali kepada Kepala OJK Kediri Ibu Ismirani Saputri. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Semoga kerjasama dan kolaborasi ini akan terus
menyala sampai dengan Kota Kediri menjadi cerdas dan juga melek finansial. Dan mohon untuk bisa berada di depan, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kami juga turut mengundang ke depan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri, Ibu Faiko Azizah Muhammad Kawimudin Toha. Ibu Yunita Hartuningsih, SMM selaku PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kediri. Bapak Bambang Trilasmono SEMM selaku Kepala Bagian Administrasi Perekonomian. Ibu Diah Purnamasari, Asisten Direktur OJK Kediri, mohon berkenan Ibu. Dan selanjutnya untuk seluruh narasumber, Ibu Naomi, Ibu Cita, dan juga Bapak Mauldi, mohon berkenan ikut bergabung berfoto bersama dengan Gus Wawali dan juga Kepala OJK Kediri serta Bapak Bayu Samudro. Baik, ini dia bentuk sinergi yang sangat luar biasa. Bentuk ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan Kota Kediri yang cerdas dan juga mapan finansial. Pose pertama, kita pose formal terlebih dahulu, izin menghitung. 3, 2, 1. Untuk pose kedua, izin untuk bisa mengepakkan tangannya seperti ini Bapak Ibu. Kita akan hitung 3, 2, 1. Dan berikutnya boleh pose salam mapan seperti ini Bapak Ibu. Iya. 3, 2, 1. Sudah cukup dan berikutnya mohon izin akan ada sesi foto selanjutnya. Mohon berkenan seluruh tamu undangan dapat menghadap ke layar. Iya, kita turun dulu dan rekan-rekan media untuk bisa naik ke atas panggung. Kita switch dulu untuk posisi fotonya. Mohon Bapak Ibu Gus Wawali serta Ibu Ismiani Sabuti untuk bisa menghadap ke layar. Dan dimohon untuk seluruh peserta berdiri bersama-sama, kita akan lakukan sesi foto bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin peserta seluruhnya mohon berkenan untuk bisa berdiri bersama-sama terlebih dahulu. Kita akan lakukan sesi foto bersama untuk pose yang pertama yaitu pose formal terlebih dahulu. Izin menghitung, 3, 2, 1. Tahan dulu. Pose berikutnya boleh kepalkan tangannya, Bapak Ibu yang di belakang boleh mengikuti. 3, 2, 1. Berikutnya one and only salam mapan. 3, 2, 1. Sudah cukup, baik terima kasih banyak Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan media. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir di siang hari ini. Semoga setiap ilmu yang kita terima dapat menjadi penambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih juga untuk Gus Wawali. Jika ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, mohon berkenan untuk bisa melanjutkan kegiatan dan diucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin tamu undangan, boleh beri tepuk tangan yang sangat meriah dulu untuk OJK Kediri. Serangkaian acara dari opening ceremonial serta tadi ada sosialisasi dengan para expert yang sudah hadir. Ibu Cita terima kasih, Ibu Naomi, Bapak Mauldi. Tentunya diharapkan dengan acara ini Bapak Ibu bisa melek investasi dan juga bisa memilih seperti apa investasi yang aman dan tidak aman. Dan berikutnya ini seluruh rangkaian sudah kita lewati bersama dan jangan lupa untuk mengerjakan post-test. Kita tunggu sampai dengan jam 3 sore nanti untuk syarat mendapatkan sertifikat di acara siang hari ini. Untuk itu saya Dona Mairista pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.